Tahukah Ibu Bapak Saudara, Tuhan sedang mencari jemaat-jemaat yang seperti Smyrna hari ini. Tidak menolak pergumulan, tidak menolak penderitaan. Amin. Sebab ketika saudara setia, ketika saudara memberi hidup saudara untuk melayani, maka saudara sebetulnya sedang membangun sebuah kesetiaan. Kepada siapa? Kepada Raja di atas segala raja. Saya tahu kamu sedang susah, hai jemaat di Smyrna. Saya tahu kamu sedang menderita kemiskinan karena penderitaan. Karena itu jangan takut, tetap setia. Aku yang menjamin kehidupanmu dalam kekekalan. Akulah yang memberi batas waktu dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, akulah yang akan memasangkan rangkaian bunga di lehermu. Pada waktu engkau setia. Shalom saudara, saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan pagi hari di tempat ini. Karena itu terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh tim pengembalaan, ada Pak Edi dan Om, dan seluruh penatua, bahkan pengurus GBI Rock Batam. Saya datang tidak sendirian, saya datang sama-sama istri saya. Boleh berdiri, Mam? Nah ini dia. Terima kasih. Mari kita perhatikan dan buka bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11 sama-sama, 3-4. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, Ibu Bapak Saudara diberkati oleh Tuhan, Alkitab mencatat memang tidak terperinci kalau kita berbicara tentang jemaat yang di Smyrna, Ibu Bapak Saudara. Sebab saya tidak menemukan satu data secara spesifik mengapa ada kekristenan muncul di kota Smyrna, Ibu Bapak Saudara. Smyrna merupakan sebuah kota pelabuhan yang sebetulnya berada di provinsi Asia, yang dia sangat terkenal sekali disebabkan karena itu merupakan kota perdagangan. Produksi ekonomi yang paling betul-betul digemari oleh para pedagang ketika mereka datang ke Smyrna itu adalah mur, Ibu Bapak Saudara. Kenapa? Karena di sana ada begitu banyak pohon damar, dan kemudian getah dari pohon damar itu diekstrak sedemikian rupa sehingga itu kemudian menjadi minyak mur dan diperjualbelikan ke seluruh daerah Asia, bahkan sampai ke Eropa. Dan kita tahu sama-sama kalau kita bicara tentang minyak mur, ini merupakan minyak yang begitu mahal, Ibu Bapak Saudara. Saudara masih ingat ketika Yesus meninggal, dia kemudian diberikan minyak mur, bukan? Dan kemudian pada waktu dia lahir pun, dia dipersembahkan, salah satunya adalah minyak mur, Ibu Bapak Saudara. Kota Smyrna ini merupakan kota yang dikuasai oleh pemerintahan Romawi, di mana beberapa penduduk yang juga begitu besar tinggal di daerah kota Smyrna ini adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Smyrna ini merupakan orang-orang yang sangat kaya karena mereka pintar berdagang. Karena itu di beberapa kota tertentu yang berada di Asia Timur, bahkan di beberapa gerbang pintu masuk Eropa itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi diaspora. Dan secara ekonomi begitu kuat, Ibu Bapak Saudara. Nah, Alkitab berkata, ada orang Kristen di Smyrna. Mengapa ada kekristenan di Smyrna? Mengapa ada gereja di Smyrna, Ibu Bapak Saudara? Kemungkinan besar pada waktu pencurahan Roh Kudus, Ibu Bapak Saudara, di Kisah Rasul pasal yang kedua, masih ingat Ibu Bapak Saudara?
Maka orang-orang Yahudi diaspora yang berada di Yerusalem itu berkumpul. Dan ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi diaspora yang berkumpul di Yerusalem, tetapi juga ada orang-orang di luar daripada orang-orang Yahudi. Kalau saudara perhatikan dalam pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan yang ke-11, Bapak Saudara. Di sana dikatakan bahwa ada orang-orang Media, ada orang-orang Partia, ada orang Elam, ada penduduk Mesopotamia, ada orang-orang Yudea dan Kapadokia, ada orang Pontus dan Asia. Perhatikan kata Asia di situ. Kemungkinan besar kata Asia ini, saudara, adalah merujuk juga merupakan salah satu daripada kota Smyrna, Bapak Saudara. Setelah terjadi pencurahan Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, gereja mulai tersebar luas. Maka kemudian kuasa daripada Roh Kudus itu menyertai orang percaya, dan kemanapun mereka pergi, mereka beritakan Injil, Bapak Saudara. Dan Alkitab berkata mereka bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi setiap tempat yang mereka datangi, pada waktu mereka memberitakan Injil, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi. Kalau saudara pulang lalu perhatikan di Kisah Rasul pasal yang ke-5, itu begitu luar biasa, transformasi begitu hebat terjadi, Bapak Saudara. Sehingga saya percaya orang-orang yang dari Asia, spesifiknya berasal dari kota Smyrna, yang mengalami pencurahan Roh Kudus, melihat bagaimana Petrus berkhotbah dan memberi diri dibaptis, maka mereka kembali ke Smyrna, Bapak Saudara. Amin. Spirit ini yang ada di dalam hidup mereka. Semangat ini yang ada di dalam hidup mereka. Sehingga ketika mereka kembali ke Smyrna, mereka tidak hanya duduk diam saja. Bahkan mereka tidak berhenti kemudian pada waktu mereka dibaptis, Bapak Saudara. Tapi mereka didorong oleh Roh Kudus. Untuk apa, Bapak Saudara? Memberitakan Injil. Dan saya percaya mulai dari sinilah kemudian apa? Muncul orang-orang percaya di Smyrna. Amin. Luar biasa, Bapak Saudara. Ada orang-orang Yahudi, Bapak Saudara, yang betul-betul percaya pada pemberitaan Injil mereka. Sehingga apa? Ada juga orang-orang Yahudi yang sekarang, Bapak Saudara, tidak memeluk agama keyahudiannya, tapi kemudian mulai beralih dan percaya kepada Mesias, yaitu Kristus atau Yesus itu, Bapak Saudara. Jadi sebetulnya jemaat Kristen yang berada di Smyrna ini campuran. Ada orang-orang yang berlatar belakang penyembahan berhala, tetapi juga ada orang-orang yang memiliki latar belakang keyahudian, Bapak Saudara. Tapi puji Tuhan, oleh karena Roh Kudus, maka mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang inilah kemudian mendiami kota Smyrna dan memberitakan Injil di kota Smyrna. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Saudara? Kekristenan, gereja Tuhan berdiri di kota Smyrna. Ya, percaya katakan amin. Tapi dalam Wahyu pasal 2, ayat 9 dan ayat yang ke-10, Bapak Saudara. Pada waktu kita membaca tadi, maka terkesan di sana orang-orang Kristen sedang mengalami apa, Bapak Saudara? Penderitaan. Orang-orang Kristen yang berada di Smyrna ini sedang mengalami penganiayaan yang begitu hebat. Dan kalau saudara perhatikan, kata-kata yang dipakai yang menunjukkan penderitaan orang Kristen itu merupakan kata-kata yang bukan hanya sekedar mereka menderita secara fisik, Bapak Saudara. Tapi mereka juga menderita secara batinia. Mari kita perhatikan. Yang pertama adalah ada kata kesusahan di situ. Betul? Ada kata kemiskinan di situ. Lalu kemudian ada kata derita di situ. Lalu kemudian apa? Mereka beroleh kesusahan. Apa yang menyebabkannya? Penyebabnya, Bapak Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun yang engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Nah, Bapak Saudara, penyebab daripada orang-orang Kristen mengalami penderitaan itu, kalau perhatikan ayat ini, itu sebetulnya adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi inilah yang berusaha untuk mengintimidasi orang-orang Kristen yang berada di Smyrna. Tetapi kalau sudah perhatikan ayat yang ke-9 ini, orang-orang Yahudi menentang dan mengintimidasi orang-orang Kristen ini, saya tidak menemukan alasan apapun, Bapak Saudara.
Tetapi kemungkinan besar sebagian orang-orang Kristen di Smyrna ini berlatar belakang Yahudi. Mereka dulunya adalah orang-orang yang percaya kepada Taurat. Tetapi ketika mereka dilahirkan kembali, ketika mereka bertobat, Roh Kudus menjamah hidup mereka. Maka Alkitab berkata, mereka betul-betul yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Sementara di satu sisi orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu hanyalah manusia biasa. Hanyalah guru, ibu bapak saudara. Hanyalah seorang nabi. Mereka menolak sebetulnya bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya. Dari bapak saudara, mungkin ini yang membuat mereka apa saudara? Tidak suka dengan orang-orang Kristen. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka datang kepada pemerintahan Romawi. Lalu kemudian mereka mulai memfitnah orang-orang Kristen. Menyebar cerita-cerita yang tidak benar. Dan disampaikan kepada pemerintahan Romawi. Saudara, pemerintahan Romawi terpancing dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkata bahwa ada sekelompok orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus. Perhatikan istilah Kristus. Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah raja yang diurapi. Saudara, waktu mereka mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, yang dipercayai, yang disembah oleh orang-orang Kristen, apa yang terjadi? Pemerintahan Romawi marah, saudara. Sebab orang-orang Roma ini adalah orang-orang yang percaya bahwa kaisar mereka adalah utusan daripada dewa. Kaisar mereka itu sama dengan seorang dewa. Karena itu ibu bapak saudara, diperintahkan dimanapun yang menjadi daerah kekuasaan pemerintahan Romawi, semua orang harus menyembah kaisar. Semua orang harus tunduk kepada kaisar. Kenapa? Karena kaisar bukan hanya sekedar manusia biasa, tapi kaisar adalah raja yang diurapi. Kaisar adalah titisan daripada seorang dewa. Karena itu yang perlu mereka takuti adalah bukan yang lain, tapi mereka harus menghormati, tunduk dan melakukan apa yang diperintahkan kaisar. Tapi bapak saudara bayangkan, dalam satu situasi pengajaran yang demikian tiba-tiba muncul satu kelompok yang mengaku ada Mesias. Muncul satu kelompok yang percaya bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar manusia, tapi dia adalah Kristus, raja yang diurapi. Saudara, kemudian maka muncullah saudara tekanan-tekanan yang mungkin bukan cuma datang dari orang-orang Yahudi, tapi mulai datang dari pemerintahan Romawi sendiri yang berkuasa di Smyrna. Orang-orang Yahudi makin membuat fitnahan-fitnahan yang begitu kejam terhadap orang-orang Kristen. Sehingga mereka mendorong pemerintahan Romawi yang menguasai daerah Smyrna itu adalah tangkap orang-orang Kristen, penjarakan mereka. Dalam ayat yang ke-10 itu juga ada gambaran bahwa mereka nanti akan dipenjarakan. Betul bukan saudara? Dan ada kemungkinan ibu bapak saudara, mereka mendorong pemerintahan Romawi juga supaya apa ibu bapak saudara? Harta-harta yang melekat kepada orang-orang Kristen ini diambil ibu bapak saudara. Lalu kemudian dimanfaatkan oleh pemerintahan Romawi. Untuk apa? Membangun yang namanya kota Smyrna. Saudara, ada ketakutan yang begitu luar biasa. Mereka bukan cuma sekedar mengalami intimidasi. Mereka bukan cuma sekedar mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tapi akibat dari penderitaan itu ibu bapak saudara, yang pertama adalah mereka mengalami kesusahan. Yang kedua, mereka mengalami kemiskinan. Dan yang ketiga, mereka mengalami di penjara. Dan tiga ibu bapak saudara. Kata miskin yang dipakai di situ, itu tosea. Kata ini mau merujuk bahwa bukan hanya pada kondisi kemiskinan yang sangat hina, tetapi kehidupan mereka itu seperti seorang pengemis. Hanya berharap belas kasihan dari orang lain. Dan itulah yang membuat mereka apa? Susah. Kata kesusahan dalam bahasa Yunani ini merupakan sebuah kondisi hidup dalam kesulitan yang sangat menghimpit ibu bapak saudara. Akhirnya apa? Mereka ketakutan. Ini adalah peperangan rohani yang hebat. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-10. Ada kata iblis dalam ayat yang ke-10. Dan iblis ini diidentikan dengan orang-orang Yahudi. Apakah ini terjadi? Alkitab berkata terjadi Bapak Saudara.
Jadi apa yang dicatat dalam Wahyu pasal yang kedua ini tentang jemaat di Smyrna, ini merupakan sebuah peristiwa yang sudah terjadi. Ini merupakan sebuah kejadian yang sudah terjadi pada waktu itu, Bapak Saudara. Nah, karena itu tugas kita adalah kita tinggal menarik saja apa yang terjadi, situasi yang terjadi di jemaat Smyrna menjadi pelajaran buat kita hari ini. Amin. Menjadi sebuah pesan yang begitu hebat buat kita, Saudara. Apa yang dilakukan Tuhan terhadap jemaat Smyrna ketika mereka mengalami penderitaan itu? Saudara, ada dua kata perintah yang ditonjolkan Tuhan. Pada waktu kemudian, orang-orang Kristen di Smyrna itu mengalami penderitaan. Dalam ayatnya yang ke-10. Yang pertama adalah, Ibu Bapak Saudara, jangan takut. Mari sama-sama katakan jangan takut. Ketika Tuhan berkata jangan takut, Ibu Bapak Saudara, maka saya percaya bahwa Tuhan tahu persis sebetulnya apa yang terjadi dengan kehidupan orang-orang Kristen di Smyrna, Ibu Bapak Saudara. Amin. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Smyrna? Hendaklah engkau setia sampai mati. Ini menarik bukan, Ibu Bapak Saudara? Seakan-akan Tuhan tidak memberikan sebuah solusi kepada jemaat di Smyrna. Ketika mereka mengalami persoalan, ketika mereka mengalami pergumulan, penganiayaan yang begitu hebat, yang menyebabkan mereka miskin, Ibu Bapak Saudara, yang menyebabkan mereka susah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan hanya mengatakan jangan takut, hendaklah engkau setia sampai mati. Kecenderungan orang yang punya masalah, orang yang punya pergumulan, apa yang kita minta sama Tuhan? Jalan keluar bukan? Betul gak Ibu? Kita minta supaya Tuhan mengubah situasi. Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, apa yang kita inginkan Ibu Bapak Saudara? Tuhan tolong beri mujizat. Tuhan tolong beri jalan keluar yang terbaik. Saudara, kalau dua perkataan ini menjadi solusi buat kita, menurut saya kita sedang terjebak sama seperti pemahaman fatalisme. Menderita tanpa tujuan. Mengalami penganiayaan tanpa sebuah pengharapan. Kita mengalami kemiskinan dan kehinaan, Ibu Bapak Saudara. Tapi kemudian kita tidak mengalami kemuliaan. Kalau begitu untuk apa saya percaya kepada Yesus? Untuk apa saya menjadi orang Kristen, Ibu Bapak Saudara? Tapi saya kira apapun yang terjadi dalam kehidupan kekristenan itu tidak terjadi seperti, Ibu Bapak Saudara, kita membayangkan Tuhan melepaskan begitu saja. Tuhan itu ketika kita menderita, dia tidak turun tangan, lalu dia menjauhi kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Tapi Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita tuh hebat. Saudara, saya menemukan alasan teologis, penekanan-penekanan yang terdapat di dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang Kristen rupa-rupanya, apapun yang terjadi dan bagaimanapun kondisinya, sebetulnya dia tidak berjalan sendiri. Mari kita perhatikan alasan teologi. Yang pertama, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-11, Ibu Bapak Saudara. Ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Mari kita baca yang warna merah. 3-4. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat yang ke-11. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Mari kita baca bersama-sama kalimat ini, Bapak Saudara. Oleh kematian yang kedua. 3-4. Oleh kematian yang kedua. Poin pertama, secara teologi saya mau katakan kepada saudara bahwa Allah itu adalah jaminan kekekalan dalam kehidupan kita. Saya selalu mengatakan begini, Bapak Saudara. Menjadi Kristen itu hanya kasih karunia. Yang percaya katakan amin. Tidak ada satupun tindakan yang kita kerjakan yang mampu menambah kasih karunia itu, Bapak Saudara. Tidak ada satupun sebetulnya kegiatan dan aktivitas yang kita kerjakan dalam sebuah pekerjaan dan pelayanan di dalam gereja sekalipun yang menambah keselamatan kita atau kemudian
Orang dapat melihat bahwa keselamatan itu sempurna dengan tindakan-tindakan hidup kita. Ya percaya katakan amin. Karena itu hidup kita hanyalah kasih karunia, Ibu Bapak Saudara. Tidak ada yang perlu saya banggakan. Semua karena pemberian Allah yang begitu hebat bagi saya. Amin. Tapi perhatikan, keselamatan itu bukan hanya cuma sekedar kasih karunia yang Tuhan beri. Kita ini orang berdosa lalu kemudian dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Tapi saudara tahu, ada hal yang lebih hebat daripada hanya sekedar kasih karunia. Karena saya percaya, muara atau ujung daripada kasih karunia, orang Kristen harus percaya betul-betul adalah kekekalan. Saudara, dan inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Kalau saudara perhatikan, yang lain tidak akan pernah mengajar, bahkan mau menegaskan, bahwa meyakinkan kepada kita tentang kekekalan. Tapi Alkitab berkata, kasih karunia adalah merupakan sebuah media yang begitu hebat untuk kita menuju kepada kekekalan. Amin. Akhir daripada kehidupan kekristenan tidak bermuara di dunia ini. Akhir keyakinan kita, perhatikan ini Bapak Saudara, tidak bermuara atau tidak berakhir pada harta benda yang kita miliki. Sebab semua itu akan kita tinggalkan. Tapi tahu nggak Bapak Saudara? Ada hal yang jauh lebih penting daripada semua itu. Kekekalan. Amin. Kekekalan, Bapak Saudara. Dan kekekalan itu tidak bisa dapat dibeli, Bapak Saudara. Kekekalan itu tidak bisa dapat kita negosiasi dengan perbuatan, tindakan kita, apapun yang kita lakukan. Ya percaya katakan amin. Tidak ada, Bapak Saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita semua sudah memperingati itu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil saya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah ibu gembala memberitakan Injil. Seluruh staf penggembalaan. Sia-sia. Kenapa? Karena dia tidak dibangkitkan, Ibu Bapak Saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan, keyakinan kita, Ibu Bapak Saudara. Dan yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita masih hidup di dalam dosa. Tapi puji Tuhan, Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, hal yang terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus adalah maut. Maut berbicara apa, saudara? Maut berbicara tentang kematian. Maut berbicara tentang penghukuman kekal. Tapi Alkitab berkata, Yesus bangkit dari kematian. Artinya apa? Dia menang atas kematian. Karena itu seringkali saya berkata bahwa kekristenan itu adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya selalu merayakan kemenangan sebab dia bangkit buat saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Saya tidak salah, saudara. Dipilih dan saya memilih Yesus. Kenapa? Karena saya bukan cuma sekedar diberi anugerah untuk diselamatkan. Tapi saya berada di satu tempat yang dia jamin bahwa itu kekal buat kamu. Salah satu makna kenaikan Yesus di sorga apa sih? Dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara. Kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara bagaimana saya hidup di dunia, Ibu Bapak Saudara. Tapi betul-betul saya harus memahami bahwa kekristenan itu ada dalam kekekalan. Karena itu Ibu Bapak Saudara, waktu saya membaca ayat-ayat ini, alasan teologis, pada waktu Yesus berkata jangan takut, kamu tetap setia sampai mati. Itu Tuhan mau mengatakan apa? Sebab saya ini adalah jaminan keselamatan dari apa yang terjadi dalam hidupmu. Apa yang kita alami hari-hari ini merupakan sebuah penderitaan yang biasa Ibu Bapak Saudara. Tapi ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi kita yang jauh saudara. Lebih hebat daripada apa yang saya derita. Yaitu kekekalan. Yang percaya katakan amin. Kata yang kedua Ibu Bapak Saudara. Secara teologis Ibu Bapak Saudara. Adalah ayatnya yang ke-10. Bagian A dan B Ibu Bapak Saudara. Alkitab berkata begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tuhan berdaulat untuk mengontrol setiap peristiwa hidup kita, Ibu Bapak Saudara. Dia berdaulat untuk mengontrol setiap apa?
situasi dan kondisi dalam hidup kita. Dari mana saya tahu? Perhatikan Ibu Bapak Saudara. Secara harafiah, di situ ada kata 10 hari. Betul? Jangan ditafsir secara harafiah. Kita harus kembali kepada kitab Wahyu secara teologis. Kitab Wahyu itu kitab apokaliptik yang sangat banyak sekali simbolisasi di dalamnya, Ibu Bapak Saudara. Termasuk di dalamnya adalah angka-angka. Ada angka 7, ada angka 10. Bagi orang Yahudi, angka 10 itu merupakan angka komplit. Angka 10 itu merupakan angka lengkap, Ibu Bapak Saudara. Sehingga pengertian 10 hari ketika kamu di penjara di sini, Ibu Bapak Saudara, itu tidak berbicara sebutnya tentang hari. Secara harafiah bahwa kita akan dipenjarakan selama 10 hari. Tetapi pengertiannya sebetulnya adalah ada dalam pandangan ilahi, ada dalam kontrol ilahi. Bahwa setiap peristiwa yang kita alami, penderitaan yang kita alami, masalah yang datang dalam hidup kita, itu ternyata Ibu Bapak Saudara memiliki kadal warsa. Amin. Semuanya ternyata Ibu Bapak Saudara dalam kontrol ilahi. Tuhan menetapkan. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita ketika kita menanggung penderitaan itu. Amin. Tuhan tahu seluruh kelemahan dan ketidakberdayaan kita, Ibu Bapak Saudara. Amin. Dia tahu. Pundak kita sekuat apa, lutut kita tuh sekuat apa. Karena itu, setiap pergumulan yang kita alami, itu memiliki batasan-batasan dalam hidup kita. Ketika hari ini mungkin kita mengalami pergumulan, Tuhan tahu saudara masih kuat untuk menanggungnya. Amin. Katakan amin Ibu Bapak Saudara. Tentu saja, kualitas penderitaan kita itu berbeda-beda. Saya memiliki kualitas penderitaan yang berbeda dengan Ibu Bapak Saudara. Tetapi hari ini pesannya adalah, dia tidak akan pernah kekal sampai selama-lamanya. Semua ada batas waktu di mana kita alami, Bapak Saudara. Yang percaya katakan amin. Dan ketika semuanya sudah completely, ketika semuanya sudah lengkap, maka Tuhan tahu. Itulah waktunya Tuhan akan bekerja dan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Setiap persoalan dan pergumulan pasti ada batas waktu. Dan ketika batas waktu itu datang, maka kita tidak akan mampu untuk membuka, bahkan menampung berkat-berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Batas waktu itu adalah kontrol ilahi dalam hidup kita. Amin. Bukan dia tidak tahu dan bukan dia tidak mengerti dan bahkan bukan pada waktu kita mengalami dia menjauh dari kita. Tidak Ibu Bapak Saudara. Tapi justru Ibu Bapak Saudara, semua dalam kontrol ilahi. Saya tahu kalau itu waktunya Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan pasti melakukan hal-hal yang besar. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 10 dan 11 kita sudah tahu semua ayat ini. Di sana dikatakan itu begitu jelas. Sesudah 70 tahun ketika aku membuang engkau di Babilonia, aku akan mengembalikan engkau ke Yerusalem. Bukankah itu perkataan Tuhan? Amin. 70 tahun itu berbicara tentang batas waktu yang Tuhan tentukan kepada kehidupan mereka. Tapi percayalah, apapun yang terjadi dengan hidup kita, selalu pasti kita akan mengalami victorious. Kemenangan. Amin, Ibu Bapak Saudara. Dan yang terakhir Alkitab berkata, Tuhan memberikan mahkota bagi kita. Kita baca ayat ini, ayat yang ke-10 Ibu Bapak Saudara. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Dari kata mahkota itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, Stephanos. Ini sebetulnya merupakan sebuah kata dalam tradisi orang Yunani. Kalau saudara bertanding dalam sebuah pertandingan, dan kemudian saudara menang mendapatkan juara satu, maka saudara akan dipanggil ke depan, lalu kemudian saudara akan diberikan sebuah rangkaian bunga, Bapak Saudara. Oke? Itu merupakan sebuah tanda penghargaan. Atas apa Ibu Bapak Saudara? Atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita perjuangkan. Karena bagi saya tidak mudah orang untuk menduduki juara pertama. Dia harus menuangkan seluruh apa yang ada dalam dirinya untuk bisa duduk di kursi itu. Betul Ibu Bapak Saudara? Tenaganya, uangnya, semua yang ada pada dia. Alkitab berkata, orang Kristen yang setia sampai akhir, ada mahkota yang dia terima. Amin. Ada rangkaian bunga yang nanti kemudian Tuhan datang dan kemudian Tuhan pasangkan di leher kita. Tahukah Ibu Bapak Saudara, Tuhan sedang mencari jemaat-jemaat yang seperti Smyrna hari ini.
Tidak menolak pergumulan, tidak menolak penderitaan. Amin. Sebab ketika saudara setia, ketika saudara memberi hidup saudara untuk melayani, maka saudara sebetulnya sedang membangun sebuah kesetiaan. Kepada siapa? Kepada Raja di atas segala raja. Saya tahu kamu sedang susah, hai jemaat di Smyrna. Saya tahu kamu sedang menderita kemiskinan karena penderitaan. Karena itu jangan takut, tetap setia. Aku yang menjamin kehidupanmu dalam kekekalan. Akulah yang memberi batas waktu dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, akulah yang akan memasangkan rangkaian bunga di lehermu. Pada waktu engkau setia. Amin. Belajar kepada jemaat di Smyrna. Konklusi saya, ibu bapak saudara, sangat sederhana. Kesetiaan itu didapati atau terlihat hanya melalui suatu proses hidup, ibu bapak saudara. Saudara setia atau tidak, itu akan terlihat justru pada waktu saudara mengalami pergumulan dalam hidup saudara. Betul ibu bapak saudara? Bahkan kalau saudara perhatikan, kesetiaan itu perlu diuji untuk proses suatu apa? Pendewasaan. Kita mungkin tidak akan mengalami sama seperti jemaat di Smyrna. Jangan pernah menolak ketika pergumulan itu datang. Jangan pernah menggerutu ketika persoalan itu datang. Saudara tahu ujian kedewasaan seseorang justru ketika dia sedang mengalami pergumulan. Dia mau setia atau tidak, ibu bapak saudara. Amin. Dia mau bertahan hidup sampai mati atau tidak. Dan yang terakhir bagi saya, ibu bapak saudara, hanya orang dewasa rohanilah yang mampu menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan ketika dia diproses. Sebab orang yang tidak dewasa rohani pasti menolak apa yang disebut dengan penderitaan, apa yang disebut dengan pergumulan, ibu bapak saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari pemain musik.